Bab 211. Warnia tidak mengerti mengapa Tuan Lai hanya mengubah kekayaannya, dan kemudian ada masalah besar. Saat ini di telepon, dia berkata, "Tidak mungkin, Nona. Sekarang pihak lain sangat menuntut kompensasi 3 kali lipat, kami sangat pasif." Warnia buru-buru bertanya, "Mungkinkah itu kesalahan? Apakah Anda meminta mereka untuk mengujinya lagi?" Pihak lain berkata, "Saya sudah memberitahu mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa setelah melakukan pemantauan 2 kali, barang masih gagal dalam pengujian." Warnia berseru, "Segera periksa sumbernya untuk melihat catatan ekspor kami. Kapan batch barang ini diproduksi dan siapa yang bertanggung jawab? Cari tahu dan beritahu saya dengan jelas." Setelah itu, dia berkata lagi, "Dias, Anda dapat menyeret selama mungkin, lalu mengirim beberapa orang untuk memeriksanya." "Oke, Bu." Setelah menutup telepon, ekspresi Warnia menjadi keruh. Dia memandang Tuan Lai dan bertanya, "Tuan Lai, saya mengalami hal lain yang sangat sulit. Jika tidak bisa diselesaikan, kerugian bisa melebihi 500 juta. Bukankah kamu sudah membalikan keberuntungan?" Tuan Lai menghindari pandangan Warnia, dan berkata dengan ragu-ragu, menghentikan kesulitan juga membutuhkan waktu, dan itu tidak dapat dilakukan dalam semalam. Warnia menjawab, "Maka itu akan membaik perlahan, dan seharusnya tidak ada nasib buruk baru tiba-tiba." Kali ini, Warnia menelepon lagi, dan ternyata itu adalah putra tertua dari keluarga Hong Kong Li. Dia buru-buru menghubungkan telepon, tersenyum dan berkata, "Halo, Gong Sili. Nona Song." Pihak lain berkata dengan suara dingin, "Kami memikirkannya dan merasa bahwa keluarga Song bukanlah mitra terbaik di mata kami, jadi kami mungkin akan menghentikan kerja sama secara sepihak." Penghentian kerjasama. Warnia tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, "Tuan Li, kamu pasti bisa melihat bahwa kami jelas lebih unggul dalam segala aspek dibandingkan dengan yang lain. Kerjasama antara keluarga Li dan keluarga Song kami adalah pilihan terbaik dan baik." Pihak lain terkekeh dan berkata, "Sejujurnya, seorang guru di sebelah ayah saya sedang mengukur Feng Shui untuk ayah saya. Dia mengatakan bahwa aura keluarga Song sepertinya tidak cocok dengan keluarga Li. Jika kami terus bekerja sama dengan Anda, itu dapat mempengaruhi kekayaan keluarga Li, jadi, maafkan saya, Nona Song." Setelah berbicara, dia menutup telepon. Warnia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa keluarga Song ke level berikutnya, tetapi dia benar-benar kecewa ketika dia tidak mengira itu akan kosong. Tuan Lai sudah agak panik saat ini. Dia awalnya ingin berbohong padanya dan pergi secepat mungkin. Dia tidak menyangka bahwa setelah latihannya sendiri, Warnia tiba-tiba menjadi lebih sial. Dia merasa bahwa di tempat ini seharusnya tidak tinggal lama di sini, jadi dia buru-buru berkata, "Nona Song, pergantian keberuntungan Feng Shui membutuhkan proses, jadi kamu harus tenang. Saya percaya bahwa besok semuanya akan hilang. Aku akan pergi sekarang." Setelah dia selesai berbicara, dia akan berjalan keluar. Warnia berseru, "Tunggu sebentar. Tuan Lai, situasi ini jelas bermasalah. Mengapa saya memiliki 2 masalah besar segera setelah Anda menyelesaikan formasi? Beri saya penjelasan untuk semua yang Anda katakan." Tepat setelah berbicara, Warnia merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya, yang membuatnya menghela nafas, hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia hampir tidak berdiri teguh dengan berpegangan pada TV di dinding, dan sakit perut membuatnya berkeringat. Dia bertanya-tanya, "Ada apa?" Kalau ini belum juga terjadi, bagaimana bisa terjadi padanya? Dia belum menemukan jawabannya. Ada rasa sakit tajam lainnya di perut bagian bawahnya. Rasa sakit ini membuat kakinya lembut dan dia hanya bisa memegang TV dengan tangan untuk tetap berdiri. Pada saat ini, braket TV di dinding tiba-tiba berbunyi klik, dan braket logamnya patah. Bab 212. Melihat TV besar 60 inci menghantam kakinya dengan linglung, Charlie buru-buru melangkah maju dan meraih tangannya, dan dengan kasar menariknya ke dalam pelukannya. Dengan suara keras, TV jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Casing dan layarnya tiba-tiba pecah, dan sepotong plastik keras yang pecah terlepas, menyeka betis putih ramping Warnia dan terbang lewat. "Ah!" Warnia merasakan sakit yang tajam di betisnya, dan ketika dia menundukkan kepalanya, itu sudah memotong bukaan sepanjang 2-3 cm, dan darah mengalir dalam sekejap.
Charlie buru-buru mengeluarkan tisu dari sakunya, berjongkok untuk membantunya menutupi lukanya, dan bertanya, "Nona, apakah Anda memiliki produk desinfeksi seperti iodophor di rumah?" Warnia sedikit marah ketika Charlie menyentuh betisnya, baru saja akan melakukan serangan, tetapi ketika dia berpikir bahwa Charlie telah menyelamatkannya sekarang, dia memadamkan api. Dia segera melihat ke arah Lai Bui dan bertanya dengan kemarahan yang jelas, "Tuan Lai, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, jangan pergi kemana-mana." Ketika Orvel melihat ini, dia mencengkeram leher Guru Wei Lai dan bertanya dengan dingin, "Sial, katakan. Apa yang kamu lakukan pada nona kita?" Tuan Lai menangis dan berkata, "Saya tidak melakukan apapun. Saya baru saja menyiapkan pertempuran untuk membantunya mengubah peruntungannya." "Anda tidak menggertak saya." Orvel memarahi dengan marah, "Kamu mengubah peruntungannya menjadi lebih buruk, kan?" Setelah itu, Orvel mengertakkan gigi dan mengutuk, "Katakan, apakah Anda mengumpulkan uang dari seseorang dan dengan sengaja menyakiti wanita tertua kita?" Tuan Lai gemetar karena terkejut, dan berseru, "Kakak, saya tidak. Saya tidak diinstruksikan oleh siapapun." Orvel menyeringai dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan memotongmu dan memberi makan anjing itu." Setelah itu, dia langsung berkata kepada Warnia, "Nona, serahkan Bestard ini kepadaku, aku akan membiarkannya menguap dari dunia." Warnia juga sangat kesal, dan berkata dengan dingin, "Tuan Lai, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, maka saya hanya bisa memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu." Tuan Lai buru-buru berlutut di tanah, menangis dan berkata, "Nona, saya baru saja berbohong kepada Anda demi sejumlah uang, saya benar-benar tidak menyakiti Anda." Warnia bertanya dengan wajah dingin, "Apa yang kamu lakukan barusan itu membodohiku?" "Iya." Tuan Lai buru-buru mengambil cek itu dan memohon ampun, "Saya akan mengembalikan uang Anda, tolong biarkan saya pergi." Warnia menatapnya beberapa saat, melihat bahwa dia sepertinya tidak berbohong, dia merasa lebih putus asa. Apa yang terjadi? Apakah hartanya lebih buruk? Tiba-tiba, dia mengalami kerugian besar. Jika ini terus berlanjut, bisnis keluarga akan hancur di tangannya sendiri. Pada saat ini, Charlie, yang belum berbicara, tiba-tiba berkata, "Nona, sebenarnya Tuan Lai tidak melakukan apa-apa." Warnia menatapnya dan bertanya, "Apa artinya ini?" Charlie berkata dengan tenang, "Tata letak kamarmu disesuaikan dengan 5 elemenmu sendiri untuk membentuk sejumlah besar naga yang terperangkap di Feng Shui. Arai naga akan mengunci semua kekayaanmu ke dalam formasi. Alasan masih ada sedikit kelonggaran adalah karena pot tanaman hijau telah meninggalkan gerbang arai naga." Setelah berbicara, Charlie memandang yang disebut Tuan Lai dan tersenyum, "Sayangnya, orang ini mengganti tanaman hijau dengan batu. Batu itu emas. Kali ini, gerbangnya disegel. Tidak masalah jika Anda menghapusnya sekarang. Gunakanlah, sehingga kekayaan Anda akan langsung hilang, dan itu hanya akan semakin buruk." Warnia tiba-tiba disambar petir, dan buru-buru menyingkirkan penghinaan padanya sebelumnya, membungkuk dan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan memohon, "Emer Charlie, tolong bantu."